Pernahkah Anda merasa seperti menjadi penghalang bagi diri sendiri? Anda menetapkan tujuan, membuat rencana, dan yakin bahwa kali ini akan berbeda. Namun, hidup terjadi. Ada gangguan di sini, godaan di sana. Dan tiba-tiba Anda kembali ke titik awal, bertanya-tanya apakah disiplin adalah sesuatu yang benar-benar bisa Anda kuasai. Frustrasi itu nyata, dan Anda tidak sendirian. Tapi begini, disiplin bukan tentang menjadi sempurna atau memaksa diri untuk terus mendorong setiap hari. Ini tentang memahami diri sendiri, kekuatan, ketakutan, kebiasaan, dan menyelaraskannya dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Bagi para Stoik, disiplin ekstrem bukanlah hukuman. Itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk bertindak dengan sengaja, apapun kekacauan yang ada di sekitar Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 9 rahasia Stoik yang dapat mengubah cara Anda memandang disiplin. Ini adalah pelajaran abadi yang telah menjadi panduan bagi para pejuang, filsuf, dan pemimpin selama berabad-abad. Namun ini bukan solusi instan atau trik tren. Ini adalah prinsip yang dirancang untuk menciptakan fondasi kokoh yang tak tergoyahkan dalam diri Anda. Mari kita mulai langkah ini bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pahami alasan Anda. Mengapa Anda ingin disiplin? Itu adalah pertanyaan yang sering dilewati banyak orang ketika mereka mencoba merapikan hidup mereka. Sebagian besar langsung melompat ke bagaimana membuat rutinitas, mengunduh aplikasi produktivitas, atau membaca buku self-help terbaru. Tapi tanpa memahami mengapa, disiplin menjadi tanpa arah. Itu berubah menjadi perjuangan yang melelahkan dan tak berkelanjutan, yang berakhir begitu motivasi memudar. Faktanya, Anda tidak bisa membangun disiplin tanpa tujuan. Anda membutuhkan alasan, sesuatu yang cukup kuat untuk membuat Anda tetap bertahan bahkan ketika semangat awal telah hilang. Para Stoik menyebut ini telos, tujuan utama Anda. Marcus Aurelius tidak menulis Meditations karena itu tren atau karena seseorang menyuruhnya. Dia melakukannya karena dia percaya pada hidup sesuai dengan nilai-nilainya, keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Baginya, disiplin bukan tentang mencentang kotak-kotak, tetapi menjadi seseorang yang mampu menghadapi badai kehidupan dengan penuh ketenangan dan kekuatan. Tanpa koneksi yang mendalam dengan tujuan Anda, disiplin terasa hampa, seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Bayangkan kapal di lautan terbuka, di mana ombak terus menghantam dan angin sulit diprediksi. Seorang kapten tanpa tujuan yang jelas akan tersesat, menghabiskan waktu dan sumber daya tanpa akhir yang jelas. Hal yang sama berlaku untuk hidup Anda. Jika Anda tidak tahu kemana arah Anda atau apa yang benar-benar penting bagi Anda, bagaimana Anda bisa tetap disiplin saat menghadapi tantangan? Jadi, pahami alasan Anda. Jangan hanya berkata, saya ingin sukses atau saya ingin menurunkan berat badan. Itu hanyalah tujuan permukaan. Gali lebih dalam. Tanyakan pada diri Anda, apa arti kesuksesan bagi saya? Mengapa itu penting? Mungkin itu tentang memberikan rasa aman bagi keluarga Anda, membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu, atau menjaga kesehatan agar dapat hidup lebih lama dan hadir untuk orang-orang yang Anda cintai. Cobalah latihan sederhana ini. Ambil buku catatan dan tuliskan nilai-nilai inti Anda. Prinsip apa yang membimbing Anda? Orang seperti apa yang ingin Anda jadi? Lalu, tuliskan tujuan jangka panjang Anda. Buat spesifik. Misalnya, bukan hanya menjadi sehat, tetapi berlari jogging pada awal tahun karena itu akan membuat saya lebih kuat dan sehat. Ketika tujuan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda,
Disiplin tidak lagi terasa seperti beban. Itu menjadi langkah bermakna menuju hal yang benar-benar penting. Kuasai seni menunda kepuasan. Pertarungan paling sulit adalah yang tidak terlihat, yang terjadi di dalam pikiran Anda, di saat Anda harus memilih, mengejar kesenangan instan, atau menunggu untuk sesuatu yang lebih besar. Godaan untuk memilih jalan mudah itu selalu ada. Menggulir media sosial daripada bekerja, makan makanan cepat saji daripada memasak yang sehat, atau membelanjakan uang sekarang daripada menabung untuk masa depan. Keputusan-keputusan kecil ini tampak tidak signifikan, tetapi seiring waktu, mereka membentuk diri Anda. Apakah Anda menjadi seseorang yang kuat dan disiplin, atau terjebak dalam siklus frustrasi yang sama? Para Stoik percaya bahwa menahan kepuasan instan bukan hanya latihan dalam pengendalian diri. Itu adalah jalan menuju ataraksia, ketenangan batin. Ketika Anda berhenti mengejar kesenangan sementara, Anda membebaskan diri dari cengkeramannya. Anda berhenti membiarkan keinginan eksternal mengendalikan tindakan Anda dan mulai mengutamakan apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Menunda kepuasan bukan tentang mengabaikan kebahagiaan, tetapi tentang memilih pemenuhan jangka panjang dibandingkan kepuasan sesaat. Pikirkan disiplin seperti menanam pohon. Saat Anda menanam benih, tidak ada hasil instan. Tanah tetap terlihat sama. Benih tersembunyi, dan tampaknya tidak ada yang berubah. Tapi hari demi hari, saat Anda menyiraminya dan merawatnya, akarnya tumbuh kuat. Akhirnya, pohon itu menembus tanah dan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Latihan ini tidak harus dimulai besar-besaran. Mulailah dengan menunda hal-hal kecil dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, jika Anda ingin memeriksa ponsel, tunggu 5 menit terlebih dahulu. Atau, jika Anda menginginkan camilan, selesaikan satu tugas terlebih dahulu. Kebiasaan kecil ini akan melatih pikiran Anda untuk berhenti, merenung, dan mengutamakan hal-hal yang lebih penting. Seiring waktu, latihan ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi gaya hidup. Anda mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan sementara dari menunggu jauh lebih ringan dibandingkan kepuasan jangka panjang dari mencapai sesuatu yang berarti. Terima ketidaknyamanan. Disiplin tidak tumbuh dalam kenyamanan, ia berkembang dalam momen-momen ketika Anda dengan sukarela melangkah ke dalam hal yang sulit, tidak pasti, dan tidak nyaman. Kita cenderung mencari kemudahan, AC saat cuaca panas, makanan instan saat lapar, atau gangguan kecil saat bosan. Namun, semakin Anda menghindari ketidaknyamanan, semakin lemah ketahanan Anda. Padahal, ketahanan adalah inti dari disiplin. Seneca, salah satu pemikir besar Stoik, sering melatih ketidaknyamanan sukarela untuk mempersiapkan pikiran dan tubuhnya menghadapi tantangan hidup. Ia makan makanan sederhana, mengenakan pakaian kasar, dan menghadapi situasi yang jauh di bawah status dan kekayaannya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa dengan menghadapi ketidaknyamanan, Anda menguasai ketakutan Anda. Setiap langkah menuju ketidaknyamanan membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Ketika Anda secara sukarela menghadapi ketidaknyamanan, Anda melatih pikiran Anda untuk menerima bahwa rasa sakit, perjuangan, atau ketidakpastian adalah bagian alami dari pertumbuhan. Ini adalah prinsip Stoik yang mendalam. Alih-alih melawan realitas kehidupan yang sulit, Anda belajar untuk menghadapinya dengan ketenangan dan kekuatan. Bayangkan seorang atlet yang mengangkat beban di gym. Setiap repetisi adalah bentuk ketidaknyamanan sukarela. Otot-otot terasa tegang, tubuh lelah, tetapi dari ketidaknyamanan itulah kekuatan terbentuk. Hal yang sama berlaku untuk pikiran Anda. Cobalah langkah-langkah sederhana untuk mulai menghadapi ketidaknyamanan. Bangun lebih awal, rasakan perjuangan bangun pagi dan nikmati produktivitas yang mengikuti.
Hindari kenyamanan berlebih. Misalnya, berjalan kaki alih-alih menggunakan kendaraan untuk perjalanan singkat. Tantang zona nyaman Anda. Ambil tanggung jawab lebih di tempat kerja atau lakukan sesuatu yang Anda takuti, seperti berbicara di depan umum. Seiring waktu, latihan-latihan kecil ini akan memperkuat mental Anda. Anda akan mulai melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tantangan yang memperkaya diri Anda. Bangun kebiasaan, bukan hanya resolusi. Resolusi adalah hal besar di awal tahun, tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mencapainya? Sebagian besar gagal karena mereka bergantung pada motivasi. Tapi motivasi itu seperti baterai, cepat habis. Kebiasaan, di sisi lain adalah autopilot Anda. Sekali dibangun, mereka tidak membutuhkan motivasi untuk dijalankan. Kebiasaan adalah tulang punggung disiplin yang berkelanjutan. Para Stoik tidak berbicara tentang kebiasaan seperti yang kita pahami saat ini, tetapi mereka sangat percaya pada kekuatan rutinitas. Marcus Aurelius misalnya, memiliki rutinitas harian untuk menulis refleksi dan merenungkan hidupnya. Hal ini membantunya menjaga pikirannya tetap fokus, bahkan di tengah tekanan sebagai Kaisar Romawi. Bagaimana cara membangun kebiasaan yang kuat? Mulai dari yang kecil. Jangan mencoba mengubah hidup Anda dalam semalam. Pilih satu kebiasaan kecil yang dapat Anda lakukan dengan konsisten. Misalnya, jika ingin membaca lebih banyak, mulailah dengan membaca 1 halaman per hari. Tentukan pemicu. Hubungkan kebiasaan baru Anda dengan sesuatu yang sudah Anda lakukan. Misalnya, setelah menyikat gigi di pagi hari, luangkan waktu 5 menit untuk meditasi. Buat itu mudah. Jangan menambahkan terlalu banyak hambatan. Jika Anda ingin berolahraga, siapkan pakaian olahraga Anda sebelumnya. Jika ingin makan lebih sehat, singkirkan camilan tidak sehat dari dapur Anda. Berikan hadiah. Setelah menyelesaikan kebiasaan, berikan diri Anda penghargaan kecil. Ini memperkuat perilaku positif dalam otak Anda. Ingat, kebiasaan adalah investasi jangka panjang. Anda mungkin tidak melihat hasilnya dalam 1 minggu, tetapi konsistensi akan membawa dampak besar dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Maafkan diri Anda saat gagal. Meskipun disiplin adalah tentang konsistensi, Anda juga harus realistis. Anda akan gagal. Ada hari-hari ketika Anda menyerah pada godaan, melewatkan tugas, atau kehilangan fokus. Ini adalah bagian dari perjalanan manusia. Alih-alih menghukum diri sendiri, gunakan kegagalan sebagai pelajaran. Seneca berkata, seseorang tidak bijaksana karena tidak pernah jatuh, tetapi karena dia segera bangkit setelah jatuh. Ketika Anda gagal, akui tanpa penyesalan berlebihan. Jangan menghabiskan energi untuk meratapi kegagalan. Evaluasi apa yang salah. Apakah ada faktor eksternal atau pola pikir internal yang menghalangi Anda? Buat rencana untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Dengan memaafkan diri sendiri, Anda menghindari lingkaran perfeksionisme yang merusak. Disiplin adalah perjalanan panjang, bukan perlombaan sprint. Anda akan menghadapi gundukan dan tikungan, tetapi yang terpenting adalah terus maju. Disiplin, seperti yang diajarkan oleh para Stoik, adalah seni menguasai diri. Itu bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang berkomitmen pada pertumbuhan. Dengan memahami alasan Anda, menunda kepuasan, merangkul ketidaknyamanan, membangun kebiasaan dan memaafkan diri sendiri, Anda mempersenjatai diri untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan. Pisahkan emosi dari tindakan. Disiplin yang sejati tidak datang dari bertindak berdasarkan emosi, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Ketika kita membiarkan emosi mendikte tindakan kita cenderung bertindak tanpa berpikir, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau stres. Ini bisa mengarah pada keputusan yang cepat dan tidak terencana. Para Stoik mengajarkan untuk menjaga jarak antara perasaan dan reaksi kita.
Epictetus, salah satu filsuf stoik terkemuka, mengatakan, kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana kita meresponsnya. Emosi adalah reaksi spontan terhadap situasi, tetapi tindakan adalah pilihan kita. Bagaimana Anda bisa memisahkan emosi dari tindakan? Jeda sejenak sebelum bertindak. Saat Anda merasa marah, frustasi, atau takut, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 5, dan pertimbangkan apakah tindakan Anda akan mendukung tujuan jangka panjang Anda. Gunakan logika dan rasionalitas. Alihkan perhatian Anda dari perasaan sementara untuk merenung dengan jernih. Tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini akan membantu saya mencapai tujuan saya? Latih kesadaran diri. Dengan lebih sadar akan perasaan Anda bisa lebih mudah mengidentifikasi emosi yang tidak produktif dan mengontrolnya dengan lebih baik. Dengan memisahkan emosi dari tindakan, Anda bisa lebih terfokus pada apa yang benar-benar penting dan tidak terjebak dalam reaksi tanpa berpikir yang menghalangi disiplin Anda. Fokus pada apa yang bisa Anda kontrol. Salah satu pelajaran paling penting dari stoikisme adalah mengenali bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kejadian eksternal, atau bahkan hasil dari beberapa usaha kita. Tetapi kita selalu memiliki kendali atas cara kita meresponsnya. Dengan fokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol kita menghindari frustrasi dan kelelahan yang datang dari upaya mengendalikan sesuatu yang tidak kita kuasai. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menulis, apa yang mengganggumu bukanlah hal-hal yang terjadi, tetapi cara kamu meresponsnya. Langkah-langkah untuk lebih fokus pada kontrol diri. Pisahkan antara yang bisa dan tidak bisa Anda kontrol. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang menantang, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya bisa kontrol di sini? Fokuskan energi Anda hanya pada itu. Bertanggung jawab atas tindakan Anda. Alih-alih mengeluh tentang keadaan, ubah cara Anda meresponsnya. Jika Anda tidak bisa mengubah situasi, ubahlah sikap Anda. Bersikap realistis tentang hasilnya. Terkadang, meskipun kita melakukan semua yang bisa kita kontrol, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Menerima kenyataan ini membantu mengurangi stres dan kekecewaan. Dengan memfokuskan diri pada apa yang dapat Anda kontrol, Anda membebaskan diri dari beban luar yang tidak perlu dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan disiplin yang lebih besar. Berlatih kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana, menggunakan penalaran yang matang, memperhitungkan konsekuensi, dan selalu mengutamakan nilai-nilai yang lebih tinggi. Setiap pilihan yang kita buat adalah kesempatan untuk melatih kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang tahu apa yang benar, tetapi juga tentang mengetahui kapan dan bagaimana bertindak. Seneca mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan datang melalui latihan sehari-hari. Dan setiap keputusan kecil yang kita buat adalah kesempatan untuk melatih otot kebijaksanaan kita. Tips untuk berlatih kebijaksanaan. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sebelum mengambil keputusan, pikirkan bagaimana pilihan Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda dalam jangka panjang. Misalnya, memilih untuk tidur lebih awal dan menjaga rutinitas sehat akan lebih bermanfaat daripada memilih untuk terus begadang. Evaluasi keputusan Anda secara objektif. Setelah mengambil keputusan, luangkan waktu untuk menilai apakah itu benar-benar didasarkan pada kebijaksanaan atau emosi sesaat. Pelajari dari kesalahan. Kebijaksanaan tidak hanya datang dari keberhasilan, tetapi juga dari belajar, dari kegagalan. Ketika Anda membuat kesalahan, lihat itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih bijaksana. Dengan berlatih kebijaksanaan dalam setiap keputusan, Anda akan lebih mampu untuk bertindak dengan disiplin
dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Tetap terhubung dengan tujuan Anda. Disiplin tidak akan bertahan lama jika Anda tidak terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Tujuan memberikan alasan untuk setiap langkah yang Anda ambil, setiap tantangan yang Anda hadapi, dan setiap pengorbanan yang Anda buat. Tanpa tujuan yang jelas, disiplin menjadi kering dan kehilangan arah. Para Stoik percaya bahwa hidup yang penuh tujuan adalah hidup yang penuh makna. Marcus Aurelius menulis, hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan tujuan, yang sejalan dengan kebaikan. Jika tujuan Anda jelas, disiplin akan datang dengan lebih mudah karena itu adalah pengingat harian tentang mengapa Anda bertahan. Cara untuk tetap terhubung dengan tujuan. Visualisasikan tujuan Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan tujuan Anda sejelas mungkin. Bayangkan betapa memuaskan dan bermanfaatnya pencapaian tersebut. Tulis tujuan Anda. Dengan menulisnya, Anda mengikatkan diri Anda pada tujuan tersebut. Ini mengingatkan Anda pada alasan di balik setiap keputusan yang Anda buat. Periksa kemajuan Anda. Setiap kali Anda merasa kehilangan arah, lihat kembali tujuan Anda dan evaluasi sejauh mana Anda sudah berkembang. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemenangan. Dengan terus terhubung dengan tujuan Anda, disiplin Anda akan semakin kuat dan lebih mudah untuk dijalani, karena Anda tahu persis apa yang Anda perjuangkan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoik ini, Anda akan membangun disiplin yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih penuh makna. Disiplin bukan tentang menghindari godaan atau menjadi sempurna, tetapi tentang memilih untuk bertindak dengan integritas dan tujuan, bahkan ketika itu sulit. Ketika Anda mempraktikkan disiplin dengan cara ini, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak kontrol atas hidup Anda daripada yang Anda kira. Terima kasih telah menonton. Semoga prinsip-prinsip Stoik yang telah kita bahas hari ini dapat membantu Anda membangun disiplin yang lebih kuat dan lebih bermakna dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa disiplin bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi dan tekad untuk tetap bergerak maju, bahkan ketika tantangan datang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan berbagi dengan teman-teman Anda. Dan jika Anda ingin lebih banyak tips tentang stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan tetap disiplin.